Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Grace. Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan melakukan general reading di mana ini for all zodiac. Mari kita lihat cerita apa sih yang ada untuk kalian hari ini teman-teman. Check it out. Baik teman-teman, kali ini sudah ada kartu Lenormand bersama saya. Mari kita lihat cerita apa sih yang ada untuk kalian pada hari ini. Oke teman-teman, check it out. Mari kita lihat kondisi dia saat ini ya teman-teman. Kita akan lihat perasaan dan kondisi dia ke kamu saat ini seperti apa sih. Kita akan buka 5 tebaran kartu. Sudah ada 1 jumping card. Oke, ada fish teman-teman, house, oke, return, ada anchor, dan ada ring. Oke teman-teman, saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini sudah ada 5 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaan dia ke kamu teman-teman. Mari kita lihat cerita apa sih yang ada untuk kalian. Oke teman-teman, pikirkan siapapun yang terhubung dengan kamu ya teman-teman, yang terkoneksi dengan kamu. Entah ini mantan kamu, pacar kamu, atau siapapun lah itu. Langsung saja kita bacakan. Perasaan dia ke kamu itu yang pertama ada kartu fish teman-teman. Fish ini kalau di dalam kartu Lenormand dia menggambarkan yang namanya kekayaan, kemakmuran, keberkahan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sebagian dari mereka yang terkoneksi dengan kamu menganggap bahwa memiliki hubungan dengan kamu itu bagaikan suatu keberkahan gitu ya teman-teman. Mengapa demikian? Aku bisa bilang teman-teman, mungkin sebagian dari mereka pernah melalui suatu situasi atau suatu hubungan yang dimana mungkin tidak positif. Dia merasa seperti kok hubungannya gini-gini aja ya, atau hubungannya kok tidak enak gitu, tidak positif, di lingkungan yang toksik. Nah, tiba-tiba pas udah berhubungan dengan kamu, dia merasa kamu itu sebagai sebuah pembawa berkah. Dia merasa berhubungan dengan kamu tuh hatinya tuh berlimpah dengan kesenangan gitu ya. Dia merasa dengan kamu nih dia lebih apa gitu teman-teman. Bagaikan misalnya seseorang nih di padang pasir terus tiba-tiba ketemu air tuh gimana gitu ya teman-teman. Begini pula perasaan dia ke kamu teman-teman. Bagaikan fish, kamu tuh bagaikan sebuah keberkahan yang datang bagi dia di masa keterpurukannya gitu ya teman-teman. Kartu fish juga menggambarkan arti tentang sesuatu yang untuk suatu kondisi di mana kita mengalir aja. Nah, bisa dibilang sebagian dari mereka yang terkoneksi dengan kamu juga merasa kalau tidak ada yang harus dipaksakan mengenai hubungan kita. Jadi dia situasinya mengalir aja dengan kamu gitu ya teman-teman. Tidak ada sesuatu yang membuat dia merasa mungkin konflik gitu ya teman-teman, atau apapun. Jadi di sini situasinya kamu tuh bagaikan sebuah keberkahan yang dimana aku mengalir aja nih ikut cerita gitu ya teman-teman. Kita lihat di samping kartu fish ada kartu house, yang dimana house ini kalau kita gambarkan sebuah rumah, sesuatu situasi yang dimana ini nyaman gitu ya teman-teman, perasaan nyaman, perasaan yang indah gitu ya teman-teman, yang dimana kalau kita menggambarkan ini kondisinya dia, kita bisa melihat dia itu adalah sesosok orang yang seperti ini ya, seperti rumah gitu. Mengapa demikian? Nah, rumah ini kan mengandung makna atau situasi seperti perasaan hangat, perasaan nyaman. Kalau ini kita menggambarkan seseorang atau sesosok mereka yang terkoneksi dengan kamu, mereka adalah tipikal orang yang penyayang, tipikal orang yang bisa disandarkan, bisa dijadikan tempat untuk bersinggah teman-teman, seperti itu ya. Mungkin kamu ke dia, kamu merasa dia adalah tempat yang cocok untuk aku, misalnya lagi capek, terus aku curhat ke dia gitu ya teman-teman. Ada situasi dimana kamu merasa nyaman sama dia. Nah, rumah juga bisa mengindikasikan sesuatu orang yang dimana dia tertutup. Karena rumah ini hanya boleh dilalui oleh pintu, kan ada pintu ya teman-teman, dilalui oleh orang yang tertentu saja, orang yang sudah kenal, orang yang sudah dekat. Yang dimana sebagian dari kalian aku bisa bilang terkoneksi dengan orang yang sebenarnya dia ini tidak terlalu terbuka atau introvert teman-teman. Seperti itu ya bahasanya kalau untuk menggambarkan kondisi dia, atau atau ciri-cirinya dia gitulah bahasanya teman-teman. Yang dimana si dianya ini adalah tipikal orang yang sebenarnya merasa hubungan kalian ini nyaman bagaikan rumah gitu ya teman-teman. Yang dimana dia merasa kamu adalah orang yang sangat dia kenal, oleh karena itu kamu boleh singgah dan mampir ke dalam rumah ini gitu. Kamu boleh curhat, kamu boleh apapun sama dia, karena di sini dia merasa nyaman dan terbuka sama kamu. Ada perasaan di saat kalian bersama nih hangat bagaikan rumah gitu teman-teman. Nah, di sampingnya di sini ada kartu penunggang teman-teman. Dimana artinya ini dia ini kan pakai ini ya teman-teman, pakai kuda ya, bagikan orang membawa pesan, nah membawa kabar, membawa berita. Nah, begitu pula dengan si penunggang ini. Nah, kalau mungkin kita gambarkan sesuatu hubungan atau relationship, kondisi kamu dan dia, aku bisa bilang sebagian dari kalian di sini si dianya mikir bahwa kamu tuh bagikan sebuah berita baik yang datang ke dia. Itu aku bilang seperti fish tadi, dia merasa kamu adalah sebuah keberkahan yang datang di masa keterpurukannya dia.
Mungkin kalau ini apa ya teman-teman, bagi yang baru PDKT, dia merasa kamu tuh bagikan ini loh, bagaikan sebuah berita baik yang datang kepada dia, dimana dia mencari-cari kamu, dia merasa bahwa setiap hal yang kamu sampaikan ke dia tuh adalah ini loh, good news buat dia ingin tahu tentang kamu, dia ingin tahu berita tentang kamu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ini menggambarkan sesuatu situasi, mungkin sebagian dari mereka ada juga indikasi yang mungkin dia ingin ini ya teman-teman, datang ke kamu gitu ya teman-teman, ada perasaan dia merindukan kamu dan ingin datang ke kamu. Nah, ada juga mungkin sebagian dari mereka ada yang indikasinya ini ingin confess atau ingin apa ya, melakukan pemberian berita baik. Entah misalnya dia ingin ngajakin kalian pacaran atau apapun itu. Nah, karena apa? Karena di sini ada kondisi anchor. Anchor ini kestabilan, kemapahan, secure gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena di saat mereka bersama kamu, mereka merasa stabil. Merasa stabil dan merasa bahwa oh inilah suatu situasi atau suatu hubungan yang nyata. Karena ini ada kartu The Ring. The Ring itu mengindikasikan suatu relationship, suatu hubungan, ya suatu kemitraan gitu teman-teman. Nah, kalau ini menggambarkan sesosok orang, kita bisa bilang bahwa mereka yang terkoneksi dengan kamu ini adalah tipikal orang yang apa ya bahasanya, kalau digambarkan sebagai sosok orang, mereka adalah tipikal orang yang mungkin cheerful gitu ya teman-teman, yang dimana dia digambarkan sebagai sosok yang stabil. Kamu melihat dia, wah dia ini hidupnya ada tujuan, ada apa-apa gitu, kamu merasa oh dia ini orangnya hidupnya kokoh, nggak tumbang ke kiri, tumbang ke kanan, gak goyah gitu ya teman-teman. Dia ada pegangan atau fondasi yang kuat, yang dimana dia adalah tipikal orang yang mudah untuk membangun hubungan gitu ya, entah friendly. Dia ini bahasanya tadi itu nih ada kartu The Ring gitu teman-teman, menggambarkan sebuah hubungan atau relationship gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau ini menggambarkan kondisi hubungan kalian kondisi hubungan kalian, mungkin di sini dia ingin membangun suatu hubungan dengan kamu gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini adalah kondisi dia teman-teman. Terus kita akan lihat lah kondisi kamu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kondisi kalian saat ini ada ada man, ada the tower. Oke teman-teman. Langsung saja kita sesuaikan sebentar teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada situasi atau 5 kartu yang menggambarkan situasi atau kondisi kamu saat ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada 5 tebaran kartu, langsung saja kita bacakan. Oke teman-teman, yang pertama ini ada indikasi kartu The Man, yang dimana aku bisa bilang sekarang kondisi kalian ini lebih sebagaikan sesosok pria dewasa nih ya, berwibawa, di mana kamu adalah tipikal orang yang membawa energi maskulin. Maksudnya apa? Mungkin di sini kalian ini lebih ini ya, sekarang kalau mungkin dalam hubungan asmara kalian lebih pakai logika. Mungkin aku bisa bilang sebagian dari kalian udah pernah melalui hubungan yang pahit. Kalian udah pernah melalui yang nama suatu situasi ataupun kondisi yang dimana kalian merasa dalam situasi hubungan ini kalian kok gimana gitu ya teman-teman. Ada perasaan sedih, ada perasaan hampa jikalau kalian menggunakan perasaan terlalu banyak gitu ya. Akhirnya di sini kalian grow dan menjadi orang yang menggunakan logika dalam suatu situasi ataupun hubungan asmara. Dimana jika kamu merasa jika hubungan ini tidak ada timbal balik positif buat aku, no, aku nggak akan balas. Nah, karena apa? Karena di sini kamu digambarkan sebagai sesosok orang bagaikan the tower. The tower itu adalah suatu ini ya, menara tinggi menjulang di dataran yang luas gitu ya teman-teman. Kalau kita gambarkan, bayangkanlah kamu terkurung di dalam the tower. Ada perasaan indikasi bahwa kamu isolasi diri, seperti itu ya teman-teman. Ada indikasi bahwa kamu merasa sepi sebenarnya. Bisa aku bilang, sebagian dari kalian sebenarnya merasa sepi, merasa sendiri, tidak mau membuka hati, gitu ya, tidak mau memulai hubungan lagi karena mungkin kalian pernah tersakiti. Nah, indikasi di tower juga ada tentang orang yang lama. Nah, bisa aku bilang mungkin sebagian dari kalian melalui suatu situasi hubungan asmara yang tidak mengenakan, toksik, dimana akhirnya kamu memutuskan untuk mengisolasi diri dari hubungan percintaan. Kamu sekarang adalah tipikal orang yang menggunakan logika lagi ya teman-teman, nggak mau lagi tuh pakai perasaan, takut tersakiti gitu. Ada indikasi kamu ini sebenarnya juga lelah, bosan di dalam the tower ini. Nah, namun di sini ada kartu The Tree. Kartu The Tree ini, pohon, menggambarkan sebuah perkembangan, pertumbuhan gitu ya teman-teman, yang dimana ini memerlukan proses atau waktu yang sangat lama gitu. Bisa aku bilang sebenarnya kalian di sini juga mencoba keluar dari fase ataupun situasi yang dimana kalian terperangkap di dalam the tower.
namun itu memang memerlukan waktu yang sangat lama, yang dimanapun sebenarnya ada indikasi kartu bahwa sebenarnya kalian bosan sih melalui situasi atau kondisi dimana tidak ada kasih sayang di dalam hari-hari kalian. Mungkin di sini memang sebagian dari kalian membatasi diri untuk memulai suatu hubungan. Namun aku bisa bilang ada indikasi kartu bahwa kalian di sini memang mencoba untuk tumbuh, mencoba untuk keluar dari fase tersebut, gitu ya teman-teman. Karena apa? Kalian mencoba untuk tumbuh dari fase yang dimana di sini kalian memerlukan. Nah, ini ada indikasi kartu The Coffin, kematian. Dalam kematian itu ada namanya suatu ending, gitu ya teman-teman. Dimana mungkin aku bisa bilang kalian di sini lelah dengan suatu hubungan yang mungkin telah pernah berakhir, yang membuat kalian di sini mati rasa. Ada indikasi seperti itu ya teman-teman. Ada indikasi di sini ada awal yang baru juga ada. Mungkin sebagian dari kalian mencoba untuk tumbuh, berkembang dan memulai awal yang baru. Nah, gitu ya teman-teman. Karena di sini kalian udah coba memupuk rasa kalian atau diri kalian yang terperangkap gitu. Kalian mencoba untuk bangun gitu teman-teman. Nah, The Coffin juga menggambarkan suatu perasaan yang dimana ini apa ya teman-teman, kamu pernah tersakiti sampai mati rasa gitu teman-teman, ada seperti itu. Nah, namun di sini kamu grow like a tree, yang dimana kamu merasa bahwa semua situasi, semua fase yang kamu lewati ini itu membawa keberkahan clover gitu teman-teman. Aku melihat di sini mungkin sebagian dari kalian memang baru putus, baru tersakiti. Mungkin ini kondisinya orang lama teman-teman, karena ini juga ada kartu The Man. The Man mengindikasikan seseorang yang terdekat. Mungkin memang kalian menjalin hubungan dengan orang yang terdekat, yang dimana mungkin telah putus atau renggang atau apapun lah itu. Yang dimana di sini sebenarnya itu apa ya bahasanya, membuat kamu terpuruk, membuat kamu akhirnya gak mau tuh membuka hati lagi untuk orang baru. Kamu masih ini, situasinya kamu masih kesakitan, kamu masih merasa painful di hati kamu. Namun kamu memang mencoba untuk bangkit, meskipun memerlukan waktu yang lama. Kamu mencoba untuk bangkit dan memulai awal yang baru, sehingga akhirnya itu membawa keberkahan, membawa suatu kondisi cover ini teman-teman. Itu bagaikan suatu ini ya, keberuntungan gitu ya teman-teman, sesuatu yang datang tiba-tiba yang membuat kamu wah gitu teman-teman, keberuntungan itu bahasanya. Nah, itu tadi setelah kamu melewati semua fase ini, entah kamu masih di fase dimana kamu mencoba untuk bangkit, tetap semangat teman-teman, karena di sini ada indikasi bahwa semua ini akan mendapat yang namanya itu ya, pelajaran keberkahan gitu teman-teman. Oke lah, kita akan melihat afirmasi positif yang akan diberikan ke kamu ya teman-teman. Karena di sini sudah dibacakan kondisi dia dan kondisi kamu. Kita akan melihat afirmasi positif seperti apa yang harus diberikan dari angel. Aku menggunakan kartu Angel Oracle ya teman-teman. Langsung kita lihat afirmasi positif. Oke. Forgiveness. Oke. Laughter. Oke. Kita bacakan dan sesuaikan terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, karena kartu angel answer-nya ini banyak ya bacaannya, kita akan ambil intinya. Nah, kita baca yang bawah dulu teman-teman. Yang di bawah ini kita bacalah dulu arti dari 3 kartu ini. Yang pertama, afirmasi positif untuk kamu adalah serenity. Serenity itu ketenangan. Forgiveness itu adalah suatu pemaafan ya teman-teman. Nah, terus laughter itu adalah tertawa gitu ya teman-teman. Maksud dari ketiga arti kartu ini adalah angel menyuruh kamu untuk tenang gitu ya teman-teman, menyuruh kamu untuk tetap mengalir. Nah ya, kita baca. Ketenangan membawa inner peace. Inner peace itu adalah suatu kedamaian di dalam diri kamu gitu ya. Membawa ketenangan dan juga calmness, membuat kamu merasa lebih relax gitu di dalam pikiran. Angel bilang, jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk apa ya teman-teman bahasanya. Misalnya situasi atau fase kamu di sini memang apa ya, dia itu keluarnya secara bertahap, move onnya secara bertahap. Gak usah kamu paksakan langsung, oh aku harus move on sekarang, enggak gitu ya. Tenang, tenang. Kamu gak harus nih ya teman-teman memikirkan sesuatu yang di luar kendali kamu. Angel bilang, aku tenang dan aku tetap gitu ya teman-teman. Maksudnya kamu tidak tergoyahkan. Kamu harus tetap tenang, karena apa? Biasanya jikalau kita tidak tenang dan akhirnya nanti kita akan mengambil suatu keputusan yang tidak baik gitu, teman-teman. Jadi angel mengatakan tetap tenang teman-teman. Di saat kamu tenang, you are your own person. Di saat kamu tenang, kamu tuh sadar gitu loh. Jadi misalnya kamu mengambil suatu keputusan, kamu sadar. Nah, terus juga angel ada bilang forgiveness, memaafkan. Ada indikasi memang sebenarnya kamu melalui suatu hal yang berat mungkin di masa lalu, sulit untuk memaafkan memang, tetapi angel wisdom
Angel bijaksana bilang bahwa I forgive myself and other, I am free. Maafkanlah diri kamu dan orang lain, maka kamu akan bebas. Maksudnya apa? Jikalau kita tidak bisa memaafkan, itu kan ada perasaan yang dendam yang masih lekat di tubuh kita ya teman-teman. Yang dimana untuk melepaskan ini semua, kamu harus memaafkan diri kamu dan orang lain. Lepaskan. Baru kamu bisa mencapai awal yang baru, situasi yang baru, dan akhirnya kamu merasa bahwa oh ternyata move on ini mudah gitu ya teman-teman. Karena memang mudah sih kalau ngomong ya teman-teman. Kalau kita merasakan memang sulit memang untuk melepaskan. Makanya Angel bilang tetap tenang. Lepaskan secara pelan-pelan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Dan di sini ada indikasi kartu laughter, tertawa. Tertawa adalah suatu suatu kesembuhan yang wonderful, yang wow gitu ya teman-teman. Jadi gak usah takut gitu ya teman-teman. Tebarkanlah senyuman kamu, tertawa kamu di halayak orang banyak. Karena ternyata dengan kamu banyak tersenyum, tertawa, bahagia, bahasanya gitu ya teman-teman, kamu juga mulai memberikan afirmasi positif kepada kamu dan orang-orang di sekeliling kamu, sehingga kamu lebih mudah untuk memaafkan gitu. Dan juga tertawa ini bisa membuat kita tenang karena inner peace kita bahagia gitu kan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini ada pembacaan mengenai kondisi kalian. Ya teman-teman, kamu bisa lihat ini ada energi kamu dan energi dia. Kamu sesuaikan saja apakah ini cerita kamu atau bukan. Itu ya teman-teman. Saran aku tetap semangat. Memang sulit mungkin sekarang, memang mungkin berat untuk melupakan, untuk melepaskan ya teman-teman. Dimana tadi kan kita membaca kartu di sini. Nah, mungkin aku bisa bilang hubungan kalian sedang tidak work out gitu. Mungkin kamu yang terkoneksi dengan dia ada suatu situasi di mana tidak memungkinkan untuk bareng sekarang, atau memang kamu masih belum bisa lepas dari masa lalu sehingga orang yang baru tidak bisa datang. Jadi memaafkanlah teman-teman, lepaskan pelan-pelan, tidak masalah gitu ya teman-teman. Aku Grace, sampai jumpa di next reading. Bye teman-teman.